Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan berbagi terkait dengan penggunaan software Zoomit. Software Zoomit merupakan sebuah software yang berfungsi untuk men-zoom layar dan menambah anotasi secara real time. Dan perlu teman-teman ketahui, software ini sangat membantu sekali, terutama buat teman-teman yang profesinya sebagai guru, dosen, trainer maupun instruktur untuk melakukan sebuah presentasi. Karena ada kalanya di saat kita sedang melakukan presentasi, audiens tidak dapat melihat apa yang kita presentasikan karena file atau bahan yang kita presentasikan terlihat kecil. Nah, salah satu jawaban terkait dengan hal tersebut adalah menggunakan software Zoomit. Karena di samping penggunanya sangat mudah, juga filenya pun sangat relatif kecil. Oke teman-teman, mari kita langsung ke TKP saja. Yang pertama, kita harus mendownload filenya. Di kolom pencarian sini kita tulis Zoomit. Setelah itu kita enter. Kemudian kita akan dibawa ke beranda yang seperti kita lihat bersama, yang ada option Microsoft Doc. Kita klik saja. Kemudian kita akan dibawa ke beranda seperti yang kita lihat bersama. Kita klik option download Zoomit untuk mengunduhnya. Kemudian tunggu sampai proses unduh selesai. Jika unduhan sudah selesai, kita tinggal buka saja. Di hasil downloadan yang dalam bentuk RAR kita ekstrak saja. Setelah itu kita buka file yang kita ekstrak. Software Zoomit ini kita tidak perlu menginstalnya dan cukup menjalankannya saja, tinggal klik 2 kali, atau untuk mempermudahnya kita copy saja. Kita taruh di desktop. Setelah itu kita klik 2 kali. Kemudian di option ini terkait dengan persetujuan lisensi, kita klik agree saja. Kemudian muncul option seperti tampak pada layar. Pada option ini ada beberapa menu, yaitu terkait dengan zoom, live zoom, draw, type, dan break, yang nanti saya akan bahas satu persatu terkait cara menggunakan. Kita oke saja. Mode yang pertama adalah mode zoom, di mana mode ini dijalankan dengan Ctrl 1. Jika saya tekan Ctrl plus 1, perhatikan pada layar, maka layar akan di pause atau dihentikan. Tetapi tampilan pada layar akan diperbesar. Dalam kondisi zoom seperti ini, jika kita menggeser mouse, maka tampilan pun akan ikut bergeser sesuai kemana mouse akan kita arahkan, seperti ini, dan bisa menjangkau ke seluruh bagian layar. Dan zoom levelnya pun bisa kita atur juga dengan cara menggunakan scroll mouse naik turun, maka layar akan berubah seperti ini, membesar dan mengecil sesuai yang kita inginkan pula. Dan selain bisa bernavigasi ke semua bagian layar,
Kita juga bisa menambah anotasi, caranya tinggal tekan klik kiri pada mouse. Maka tampilan zoom ini akan di pause atau dihentikan. Dan kita tinggal membuat anotasi sesuai yang kita inginkan seperti ini. Dan untuk menghapus anotasi ini tinggal tekan E pada keyboard, maka semua anotasi akan hilang. Dan jika kita akan membuat sebuah anotasi berupa garis lurus, maka tinggal tekan tombol shift pada keyboard lalu kita drag, maka hasilnya seperti ini. Dan kalau kita tekan Ctrl dan kita drag, hasilnya seperti ini untuk membuat kotak. Dan jika kita tekan Ctrl Shift tahan, kita drag, hasilnya seperti ini, tanda panah. Dan jika kita ingin membuat lingkaran yang berbentuk elips, kita bisa tekan tab pada keyboard lalu kita drag, maka hasilnya elips seperti ini. Dan bahkan jika dibutuhkan kita bisa menambah teks untuk anotasi ini, caranya cukup menekan huruf P pada keyboard dan kita tinggal mengetik sesuai yang kita inginkan, sebagai contoh dan seterusnya. Dan warna anotasi pun bisa dirubah. Dalam aplikasi ini defaultnya berwarna merah seperti yang kita lihat bersama. Dan kalau kita ingin anotasi kita berwarna kuning, kita tinggal tekan huruf Y pada keyboard, maka hasilnya akan kuning seperti ini. Dan jika kita tekan B pada keyboard, maka hasilnya akan biru seperti ini. Dan jika kita tekan G pada keyboard, maka hasilnya akan seperti ini, green atau hijau. Kalau kita tekan O pada keyboard, maka hasilnya seperti ini, oranye. Dan jika kita ingin kembali ke warna merah, maka kita tekan R, maka akan kembali ke merah lagi. Begitu dan seterusnya. Berikutnya adalah mode draw, yaitu dengan menekan shortcut Ctrl 2 pada keyboard. Dan mode ini kita gunakan untuk menambahkan anotasi, sama halnya dengan mode-mode sebelumnya, akan tetapi tanpa memperbesar tampilan layar. Untuk mendemokan tinggal tekan shortcut Ctrl 2 dan kita bisa secara langsung membuat secara bebas anotasi-anotasi sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Dan dari keseluruhan tombol yang saya demokan pada mode sebelumnya, juga bisa kita gunakan pada mode ini, baik itu membuat garis lurus, membuat kotak, dan membuat elips. Dan keseluruhan shortcut yang kita gunakan pada mode sebelumnya juga kita bisa gunakan pada mode yang kedua ini. Bahkan kalau diperlukan, kita juga bisa menampilkan layar menjadi kosong tanpa tampilan desktop. Ini biasanya dipakai untuk mendemokan sesuatu yang sifatnya lebih rinci atau spesifik. Caranya cukup mudah, tinggal tekan K pada keyboard, maka tampilan akan berubah layar hitam dan kita bebas untuk membuat anotasi seperti yang kita inginkan, baik mungkin anotasi berupa garis lurus dan sebagainya, maupun kita membuat teks. Dan kalau kita ingin merubah tampilannya menjadi warna putih,
kita tinggal menekan W pada clipboard, maka layar secara otomatis akan berubah menjadi warna putih dan kita bebas untuk membuat anotasi-anotasi seperti yang kita inginkan. Dan untuk keluar tinggal menekan escape pada keyboard, maka akan kembali ke tampilan layar seperti semula. Demikian cara penggunaan shortcut mode draw. Selanjutnya adalah mode yang ketiga, yaitu mode break. Dalam mode ini menggunakan shortcut Ctrl plus 3. Dan sebenarnya mode break ini sebagai mode pelengkap saja dan peruntukannya untuk memanage sebuah presentase yang kita lakukan, dan caranya tinggal kita tekan Ctrl 3, maka tampilan di layar akan menunjukkan waktu berhenti sejenak dalam melakukan sebuah presentase, dan untuk kembali cukup menekan tombol escape, dan waktunya pun bisa kita ubah. Caranya tinggal mengklik 2 kali pada icon zoom in di desktop. Jika di sini tidak ada, kita bisa mengambilnya dari icon bagian bawah sini. Kita klik di sini 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita tinggal mengarahkan ke mode break. Nah, di sini waktunya kita bisa setting mau 10 menit atau mau 15 menit dan sesuai dengan keinginan kita. Dan setelah kita ubah waktunya, tinggal meng-OK saja. Sebagai contoh 5 menit, baru kita klik OK. Maka kalau adalah mode live zoom, mode ini digunakan dengan shortcut Ctrl 4. Sebenarnya mode ini sama dengan mode zoom yang pertama, hanya saja layar tidak di pause. Jadi semua aktivitas yang kita kerjakan di layar akan diperbesar mengikuti pergerakan pada mouse. Sebagai contoh, saya tekan Ctrl 4 untuk mendemokan, dan perhatikan pada layar akan membesar dan mengikuti pergerakan pada mouse sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Namun semua aktivitas di layar akan tetap bisa kita gunakan. Misalnya jika saya klik salah satu ikon yang ada pada layar desktop, contohnya saya klik salah satu sebagai bahan presentasi saya klik Office Excel seperti ini, dan tampilannya pun akan sama persis di saat kita menjalankan komputer seperti biasa. Hanya layar akan di zoom seperti ini. Begitu juga dengan icon-icon yang lain, juga sama halnya kita bisa gunakan seperti halnya menggunakan komputer. Jadi intinya apapun yang saya kerjakan di desktop ini tetap dapat dilihat dan bisa diikuti oleh audiens. Dan mode ini sangat sering digunakan karena di samping penggunaannya yang mudah dan tentunya efisien, terutama untuk membahas atau mendemokan hal-hal yang bersifat teknis. Dan untuk keluar pada mode ini menggunakan Ctrl 4, beda dengan mode-mode yang sebelumnya. Dan perlu kita ketahui, penggunaan dari semua mode juga bisa kita kombinasikan dengan mode yang lain. Artinya, jika kita sedang aktif di mode live zoom, kita juga bisa langsung menggunakan mode yang lainnya. Sebagai contoh, saya aktifkan mode live zoom, dan apabila
pada mode ini saya ingin membuat sebuah anotasi dengan kombinasi dengan mode yang lain. Saya tinggal tekan Ctrl 2 mode draw, dan kita tinggal membuat anotasi sesuai yang kita inginkan seperti ini. Dan untuk menghapusnya pula tinggal tekan Ctrl E pada keyboard, dan untuk kembali ke mode live zoom kita tinggal tekan escape pada keyboard, dan otomatis kita akan kembali ke mode live zoom seperti semula. Untuk keluar dari mode live zoom kita tinggal tekan Ctrl F4, maka akan keluar dari mode live zoom. Dan terkait penggunaan shortcut, semua mode bisa kita terapkan sesuai yang kita butuhkan di saat kita melakukan sebuah demonstrasi maupun presentasi. Demikian sedikit tutorial dari saya. Apabila mungkin dari teman-teman ingin tahu lebih jelas, maka teman-teman bisa juga melihat langsung dari linknya Zoomit. Di link Zoomit ini kita bisa men-scroll ke bawah. Di sini adalah pintasan-pintasan yang digunakan dalam penggunaan metode Zoomit. Dari mulai mode zoom dan seterusnya, di sini ada ketentuan terkait penggunaan rumus-rumus kontrolnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sedikit tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk mempermudah dalam melakukan sebuah presentasi. Terima kasih. Salam.